Hari ini kita akan membuat pencelupan yang mirip dengan KFC, McD, dan Texas Chicken. Ini airnya. Nah, ini garamnya. Kita masukkan lebih dahulu. Ya, ingat garam lebih dahulu ya teman-teman ya. Jangan yang lain dulu. Harus garam. Kemudian setelah itu yang kedua susu ya teman-teman. Masukkan susu dulu. Jangan yang lain dulu. Ya, supaya dia menyatu dengan garam. Nah, fungsinya susu ini teman-teman supaya dia lebih merekatkan tepung gitu. Jangan sampai dia terkelupas tepungnya gitu loh. Selain itu juga dia bisa membuat aroma ayam ini lebih mantap, lebih harum, lebih wangi gitu saat bro, hari ini kita mampir di Hoki Chicken bro. Aduh, muter-muter nyari tempat susah dalam rangka corona nih. Mbak, aku mau pesen mbak ayam geprek ya. Ayam sedang aja deh. Sambalnya dipisah ya. Yang dadah mbak, ayamnya dadah. Berapa sepotongnya mbak? Seporsi pakai nasi 14.000. Oh gitu ya. Sambalnya sambal apa nih mbak? Ini sambalnya ada dua macam. Kalau ini sambal bawang, sambal geprek. Kalau ini sambal terasi, sambalnya lalapan, bandeng presto, sama kurma. Yang ini aja deh, yang terasi aja deh. Nah, sambal terasi. Tapi dipisah ya mbak ya? Sehari bisa berapa potong mbak jual mbak? Kalau sambal ini kan agak sedikit beda sama yang ada. Oh, Kalau ini bisa jual sampai 40. oh di sini? Ya, Oh, 40. 40 berarti kalau dipotong 10 sekitar 4 ekoran ya? Oh iya. Ini udah berapa lama sih di sini mbak? Kalau saya di sini Enggak, maksudnya ini hokinya. ini sudah Setahun ya? Setahun ya? Nah, ini proses pembuatan ayam geprek. Hehehehe. Nah, ini lalapannya nih. Timun, kemangi. Nggak pakai wortel? enggak ada lagi kosong. Ayamnya ada depan ya? Ayamnya dadah. Ini kalau beli per potong berapa nih? Dadanya aja, ayamnya aja. Kalau ayamnya aja, ayam biasa 8.000, kalau 8.000. geprek 11.000. Oh, 11.000 ya. Ini karena bapak bisa sambal jadi enggak perlu dioles di sini. Ya, dipisah aja sambalnya. Oke bro, kita icip-icip dulu bro. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Yudi Baskara di Karya Cipta Media Channel. Gue berharap mudah-mudahan hari ini antum akan jauh lebih baik daripada hari kemarin. Aku ucapin selamat. Aku ucapin terima kasih banyak buat yang udah subscribe, like, dan komen. Ya, apalagi yang sudah ngedoain Yudi Baskara. Waduh, panjang umur, murah rezeki, banyak uang dan lain sebagainya. Banyak doa-doa buat Yudi Baskara. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan apa yang antum sampaikan doanya untuk aneh ya akan kembali ke antum. Oke, jangan kemana-mana, simak sampai habis. Oke teman-teman, di hari ini di sore hari ya, kebetulan ini di sore hari yang cukup cerah. Aku ada di Hoki Chicken, nyobain apa namanya ayam gepreknya. Nah, tapi udah pernah sih, Hoki Chicken udah pernah ya, sudah 2 kali apa namanya Karya Cipta Media Channel singgah untuk membagi tips. Oke teman-teman, di kesempatan yang baik ini sesuatu yang ingin aku sampaikan mengenai pencelupan ya. Banyak yang bertanya bagaimana cara membuat
pencelupan yang baik untuk fried chicken. Pencelupan yang ada rasa susunya ya. Kadang kalau kita browsing di internet ya, di YouTube, saya tidak mengatakan salah ya, membuat celupan itu macam-macam ya mereka. Ada yang menggunakan telur, ada yang menggunakan tepung, ada yang menggunakan putih telur dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak bisa disalahkan, bervariasi. Tinggal antum mau pilih yang mana. Nah, sebenarnya kalau antum bertanya, kira-kira membuat pencelupan itu seperti apa sih? Sebelum saya kasih tahu bagaimana cara membuat pencelupan ayam, kita harus mengerti dulu apa itu pencelupan ya. Pencelupan ini ada yang bilang buttermilk ya. Jadi kalau boleh diartikan secara awam, buttermilk ini susu bubuk yang dimasukkan ke dalam air, terus dicampur dengan bumbu. Ada juga yang menyebutnya buttermix ya, artinya campuran bumbu-bumbu yang dicampur dengan susu dan lain sebagainya. Ada juga yang menyebutnya pencelupan seperti tadi yang saya bilang. Nah, buttermilk, buttermix atau pencelupan ini sama aja. Artinya mediasi yang digunakan untuk membuat fried chicken. Di kesempatan hari ini aku ingin berbagi bagaimana caranya membuat pencelupan atau buttermilk yang biasa dipakai oleh franchise global, baik itu Kentucky, baik itu Texas, baik itu McD dan lain sebagainya. Ya, cuma aku mau cerita dulu sedikit ya mengenai pencelupan ini atau buttermilk ini. Jadi prosesnya atau bahan-bahan yang kita gunakan, air ini udah pasti ya. Tapi airnya bukan sembarang air dia. Airnya adalah air es ya. Jadi kalau kita mau membuat pencelupan, gunakanlah air es. Karena air es ini bisa membuka pori-pori ayam ya. Jadi kalau ayamnya kita celupkan, pori-porinya ini bisa terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua juga menjaga suhu ayam ya. Suhu ayam ini harus betul-betul dijaga, suhu kedinginannya ya. Ya, bukan suhu panasnya, tapi suhu dingin ayamnya ini memang harus dijaga. Jadi buttermilk ini harus dingin ya. Jadi gunakanlah air es. Selain itu juga ada sebagian orang mengatakan bahwa air es ini bisa membuat tepung menjadi renyah. Kemudian selanjutnya, selain air es, kita gunakan susu bubuk ya. Susu bubuk yang tawar ya, jangan susu bubuk yang manis. Nah, sementara sebagian teman-teman kita menggunakan buttermilk ini susunya susu manis seperti susu-susu yang dijual di pasaran. Sebenarnya bukan susu manis ya. Susunya susu yang tawar, yang tidak ada rasanya. Kenapa yang tawar? Karena kalau dia susunya manis, yang namanya gula ini, gula kalau dicampur dengan makanan terus kita goreng, kemungkinan gula ini juga bisa menyebabkan minyak menjadi cepat hitam gitu ya. Jadi usahakan susu bubuk yang tawar. Nah, kemudian apa lagi? MSG atau supaya rasanya ini menjadi gurih, ini juga bisa kita gunakan. Terus kita gunakan garam, kita gunakan bumbu yang lain jika kita memang memerlukan gitu. Bawang putih udah pastilah, bawang putihnya bawang putih bubuk. Oke teman-teman, nggak banyak bicara lagi, come on, kita bikin bagaimana caranya membuat buttermilk yang biasa digunakan oleh pengusaha-pengusaha atau franchise global. Oke? Oke teman-teman, kita udah sampai di dapur karya cipta media channel ya. Ini udah disiapin semuanya. Bumbu-bumbunya apa sudah disiapkan. Ini airnya termasuk ya. Air biasa sebanyak 1 liter. Belum aku kasih pendingin ya.
atau bukan air es. Nanti setelah bumbu-bumbu masuk ke dalam, baru kita masukkan ke dalam pendingin atau ke dalam kulkas. Hari ini kita akan membuat pencelupan yang mirip dengan KFC, McD, dan Texas Chicken. Ini airnya. Oke, sudah kita siapkan. Nah, ini garamnya teman-teman. Garamnya sebanyak 1 sendok makan saja, atau sekitar 20 gram ya. 10 gram ya, 10 gram maksud saya. Kemudian ini susu ya, susu bubuk sebanyak 50 gram. Susu bubuknya yang tawar teman-teman, jangan susu bubuk yang manis. Karena kalau susu bubuk yang manis, ini bisa mempengaruhi warna kulit, ya bisa menjadi coklat. Nah, ini aku beli susunya di tempat penjual kue. Banyak itu dijual. Nah, ini vitsinnya sebanyak 2 sendok makan atau sekitar 20 gram teman-teman ya. Disiapkan sebagai penggurih supaya lebih gurih rasanya gitu bro. Nah, yang ini bawang putih bubuk ya sebanyak 2 sendok makan atau sekitar 20 gram. Udah kita siapkan juga supaya lebih nikmat. Kemudian yang ini bumbu kaldu ya, bumbu kaldu ayam. Bumbu kaldu ayam bisa Anda cari di minimarket, di supermarket dan lain sebagainya, di pasar-pasar, di warung-warung juga banyak. Nah, ini bumbu bawang putihnya kalau mau pakai yang asli juga nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman terakhir MSG bubuk ya, yang seperti tepung itu loh. Bisa Miwon Plus atau Ajinomoto Plus. Ini sudah kita siapkan semua. Jadi nanti tinggal kita masukkan ke dalam air yang sudah kita siapkan sebanyak 1 liter. Nah, ini jangan lupa susunya gitu. Oke teman-teman, kita mulai saja. Kita masukkan satu persatu ya. Nah, ini garamnya kita masukkan lebih dahulu ya. Ingat, garam lebih dahulu ya teman-teman ya. Jangan yang lain dulu, harus garam lebih dahulu. Nah, garam kita aduk. Kita aduk sampai dia larut ke dalam air ya, sampai larut tidak ada tersisa, menyatu dengan air gitu teman-teman ya. Kita aduk terus, aduk. Dalam membuat celupan ini harus cermat ya, termasuk memasukkan garam. Sengaja saya pakai 1 sendok karena ini sudah memadai ya. Jangan terlalu asin. Kalau pakai 2 sendok atau 3 sendok nanti yang lebih menonjol rasa asinnya teman-teman. Nah, ini kita cobain gimana rasanya. Jangan lupa dicobain atau dicicipin ya. Nah, ini sudah memadai, cukup ya. Rasanya mantap. Kemudian setelah itu yang kedua susu ya teman-teman. Masukkan susu dulu. Jangan yang lain dulu ya, supaya dia menyatu dengan garam. Nah, fungsinya susu ini teman-teman supaya dia lebih merekatkan tepung gitu. Jangan sampai dia terkelupas tepungnya gitu loh. Selain itu juga dia bisa membuat aroma ayam ini lebih mantap, lebih harum, lebih wangi gitu saat digoreng. Gitu kan, ada yang nanya supaya ayam ini baunya wangi seperti ayam KFC gimana? Ya pakai ini bisa juga. Selain pakai minyak beku gitu. Jadi kita aduk-aduk terus teman-teman ya. Aduk-aduk jangan sampai dia ada gumpalan ya. Kalau perlu dirabah bagian dalamnya ada gumpalan atau tidak. Nah, kita masukkan kemudian yang ketiga vitsin ya. Vitsin ini sebanyak 2 sendok makan ya. Jangan lebih ya, jangan banyak-banyak. Karena sudah ada nanti MSG bubuk. Ya, diaduk terus, diaduk sampai dia larut dan menyatu dengan susu. Dan yang ini bawang putih bubuk ya sebagai penyedap sebanyak 2 sendok makan atau sekitar 20 gram teman-teman ya. Jangan lupa bawang putihnya ya. Mau pakai bawang putih bubuk bisa, mau yang asli juga bisa. Nah, ini kaldu ya, bumbu kaldu. Bumbu kaldu juga jangan banyak-banyak karena dia bisa mempengaruhi kerenyahan ayam. Jadi cukup 1 sendok makan aja untuk 1 liter air gitu teman-teman. Jadi diaduk terus ya sampai larut semuanya, menyatu sehati ya, elah sehati. Nah, ini terakhir MSG bubuk ya, yang tadi sudah saya sebutkan ya. Diaduk terus supaya lebih
nendang rasa gurihnya, penguat rasa, gitu teman-teman ya. Jadi kita aduk terus sampai rata. Itu kalau kalian membuat lebih dari 1 liter, bumbunya juga tinggal ditambah aja, tinggal dikali gitu berapa. Jadi ini setelah ini diaduk-aduk, kita masukkan ke dalam pendingin ya teman-teman. Jangan dicampur dengan air es. Nah kita cobain, kita cicipin gimana rasanya. Mantap. Jadi jangan dicampur dengan air es kalau udah gini teman-teman. Apa namanya, batu es atau apa ya, masukkan aja ke dalam kulkas ya. Kecuali dalam keadaan darurat, nah itu bisa kita gunakan batu es atau langsung menggunakan air es. Nah ini teman-teman ya. Oke teman-teman, biar sedikit, semoga bermanfaat. Setelah ini celupan kita masukkan ke dalam kulkas. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan ke dalam kulkas atau lemari es sampai dingin. Jadi kita tunggu sampai 4 jam. 4 jam baru bisa kita gunakan. Oke? Sukses buat antum. Nah teman-teman, udah kita ikutin tadi udah kita lihat sama-sama ya gimana cara kita membuat buttermilk. Mudah-mudahan tip yang satu ini atau resep yang satu ini bisa membuat ayam Anda menjadi lebih enak, lebih nikmat, dan lebih mantap. Kita makan dulu. Makan ayam geprek. Nah teman-teman, kalau kita bikin pencelupan dengan menggunakan tepung ya, artinya tepung dimasukkan ke dalam air, terus mungkin airnya itu dikasih bumbu ya, bisa aja sih. Cuma resikonya banyak tepung yang jatuh ke dalam minyak, yang pada gilirannya akan membuat minyak menjadi cepat hitam. Kalau susu ini dia kan sifatnya apa namanya, lembut ya, nggak seperti tepung ya. Kalau tepung dia kasar, jadi ngendap di dalam nih terasa sekali dibanding susu. Oke teman-teman, cukup sekian dari Karya Cipta Media Channel. Biar sedikit, semoga bermanfaat. Sukses buat antum.